people, welcome back to Talk with Kagak bersama saya Dia Humaira. Nah, di episode kali ini kita akan membahas nih seputar perguruan tinggi dan apa sih pentingnya kuliah untuk siswa SMK Negeri 3 Jember. Nah, langsung aja kita sambut Kak Dia. Hai Kak Dia. Halo Kak Lisa. Boleh perkenalan diri gak? Soalnya kan banyak nih teman-teman dan penonton-penonton yang kurang paham nih profilnya Kak Dia. Silakan Kak. Oke, itu kan kameranya. Oke. Hello everyone, my name is Dia Yudin Tias. You can call me Dia. Of course, saya alumni di angkatan 2020. Ya, benar sekali. The first time angkatan COVID-19. Angkatan COVID-19. Yeah, Berarti the first time. Ini kelas 3. Iya, kalau Kelas 3. aku lulus itu udah nggak ada wisuda dan lain sebagainya. Jadi emang benar-benar the first time coronavirus nyerang di sini. Gitu. Tapi masih sempat kan kayak ujian-ujian kan tetap offline. Sempat sampai UN juga kita dilaksanakan secara luring di sekolah. Syukurlah gitu ya Kak. Yeah. Nah Kak, sekarang Kak Dia kuliah di mana nih? Oke, aku kuliah di State Polytechnic of Jember. Fakultas? Di Bahasa Komunikasi Pariwisata, program studi Bahasa Inggris. Wow, tepuk tangan dong, tepuk tangan. Nah Kakak dulu kuliahnya jalur apa nih Kak? Aku masuk di Politeknik Negeri Jember, jalur SNMPN. Wow, SNMPTN. Prestasi? Ya, pakai prestasi. Apa? Pakai sertifikat nilai raport. Sertifikat apa nih Kak? Sertifikat organisasi, sertifikat lomba-lomba pidato, debat, ya wow. Gitu-gitu aja. Tepuk tangan dong. Tangan. Prestasinya luar Udah jadi biasa. malu, ya Allah. Nah, Kak, untuk SNMPTN sendiri tuh nilai kan dia mulai dari semester 1 sampai semester 5. Nah, rata-ratanya itu berapa sih Kak buat SMK? Sebenarnya nih kalau misal berbicara soal SNMPTN, Iya. Kita harus tahu asal nilai kita naik aja itu udah bisa aman sih menurut saya. Karena SNMPTN itu tidak menjanjikan. Anak pintar pun dari kelas 1 sampai kelas 3 itu tidak menjanjikan untuk dia itu nantinya kalau dia selesai SMK ataupun SMA dia dapat universitas yang dia inginkan melalui jalur SNMPTN tersebut. Atau kalau misal di Jawa itu untung-untungan gitu bisa. Iya. Jadi kayak kalau misal kita itu jadikan SNMPTN itu jangan dijadikan acuan utama. You must to be another plan A, plan B dan lain sebagainya kayak gitu. Jangan jadikan SNMPTN sebagai tolak ukur aku bakal kuliah di sini pakai jalur SNMPTN. Jadi kita harus nyiapin plan B, plan C dan seterusnya seperti itu. Jadi kalau misal kita dipatahkan harapannya sama SNMPTN, kita udah ada another plan. Nah, untuk alur pendaftarannya sendiri Kak gimana tuh? Mulai dari awal. Oke. Bisa kalau misal bicara soal alur sih biasanya tuh ya kan kita tuh mempersiapkan dulu nih nilai-nilai yang dari sekolah. Terus setelah itu data-data yang dari sekolah diinputkan. Setelah itu kita bikin akun dari LTMPT. Nah, untuk teman-teman nih dari adik-adik SMK apabila dia mau kalian mau daftar di SNMPTN atau jalur lainnya itu bisa dipersiapkan semester pertama di kelas 3 itu segera dihubungi sekiranya guru-guru yang memiliki tanggung jawab atas dari siswa ke jadi mahasiswa itu kayak gimana seperti itu. Nah, itu hubungi guru-guru terkait. Setelah itu nanti kita bisa tahu apa sih yang harus kita persiapkan dari segi nilai, berkas dan lain sebagainya. Seperti itu sih. Nah, kalau guru-guru yang terkait maksudnya Kak Dia ini gimana? Siapa saja nih? Setahu aku ya pada waktu angkatanku itu ada Pak Doni, ada Bu Bunga. Itu kan kayak kita tuh ngambil nilai perankingan nilai dari kita kelas 1 sampai kita kelas 3. Kelas 1 itu kita peringkat berapa? Kan kalau SMK ada dua sistematika penilaian kan, keterampilan sama pengetahuan. Ya. Jadi menurut aku di SMK itu ada keistimewaan tersendiri. Selain kita bisa dari kejuruan kita kan juga bisa tuh lanjut di universitas atau politeknik yang kita inginkan. Nah, dari situ kita bisa tahu apa aja sih yang harus kita persiapkan nantinya. Nah, kalau misal bicara guru-gurunya siapa sih Kak yang di angkatannya Kakak yang
kecimpung dalam dunia seperti itu. Waktu itu ada Pak Doni, Bu Bunga sih, itu sih yang aku tahu. Waktu angkatanku loh ya. Aku nggak tahu karena sekarang kan udah lulus 3 tahun gitu. Siapa tahu ada perbedaan. Nah, untuk nilai sendiri ya Kak, dari pengetahuan nih, apa aja nih yang di input? Kalau dari pengetahuan itu sistemnya kan di situ ada mata pelajaran yang bisa ditotal. Itu bisa ditotal terus dibagi jumlah banyaknya mata pelajaran. Itu kalau misal mata pelajaran umum kayak matematika, IPA dan lain sebagainya seperti itu. Nah, nanti untuk yang kejuruan itu bisa ditotal dari berapa jumlahnya terus nanti dibagi banyaknya jumlah mata pelajaran tersebut gitu. Nah, Kak, Lisa tanya nih, kan Lisa kan DF kan, jurusan DF terus 4 tahun. Nah, itu juga mulai dari semester 1 sampai semester 5 atau gimana? Iya, kalau menurutku DF itu iya, karena kan DF itu lulusnya kita masih setara dengan D3 kan, bukan jadi lulus jadi D3, masih setara. Dan untuk menjadi D3, of course you must to be continue your knowledge. Kamu harus lanjutkan pendidikan kamu di dunia perkuliahan seperti itu. Nah, kalau misal DF kan 4 tahun, kita dari semester 1 sampai semester 6 dong kayak gitu. Nah, iya otomatis juga jelas dari semester 1 sampai semester 6 karena jumlah banyaknya kalian nuntut ilmu di Skaga yaitu jumlah semester yang dihitung untuk kalian mempersiapkan diri melanjutkan di dunia pendidikan jenjang lebih tinggi seperti itu. Gitu. Nah, Kak, kan pertama nih, Kak dia kan ke TBS, lalu ke bahasa Inggris kan? Iya. Nah, itu emang dari awal ngambil bahasa Inggris atau gimana, Kak? Emang awalnya aku tuh di bahasa Inggris suka. Nah, terus lihat-lihat di Politeknik ada jurusan bahasa komunikasi pariwisata. Sesuai dengan pengalamanku, I'm so like communication, of course. Dan aku juga jurusannya di Skaga kan pariwisata dan itu sesuai dengan background pariwisata. Di bahasa Inggris emang kan enak banget kalau sekiranya kita bisa berbahasa asing. Kayak menurutku keren banget. Jadi betul. Kayak I choose bahasa Inggris karena I'm so really like it gitu. Oh ya Lisa, tadi aku kayaknya salah nyebut deh. DF itu kayaknya setara dengan D1 kan ya, bukan D3. Oh, jadi setara dengan D1. Iya, masih setara, bukan D1 seperti itu. Tapi untuk melanjutkan setara nih Kak ya sama D1. Nanti apakah bisa nanti lanjut ke S1 gitu? Langsung bisa dong. Masih bisa. Kan kamu ya DF sekolah di Skaga 4 tahun, desain fashion. Ya berarti tetap ngelanjutinnya nanti ya S1 4 tahun. Kalau misal you are really great or your brain gitu kamu bisa nuntut 3 tahun S1. Tapi itu harus benar-benar pressure banget. Iya. Nah, untuk Kakak sendiri nih di kuliah, Kakak ikut organisasi? Ikut apa? Ikut. Sekarang kesibukanku ada di Badan Eksekutif Mahasiswa sama unit kegiatan mahasiswa pramuka. Nah, seperti apa itu Badan Eksekutif Mahasiswa? Badan Eksekutif Mahasiswa itu gimana ya? Kalau menurut aku biasanya kalau di sekolah kayak OSIS kayak gitu. Cuma mungkin kedudukannya lebih tinggi dari OSIS seperti itu. Badan eksekutif itu yang menaungi dari UKM-UKM yang ada di bawahnya seperti itu. Nah, badan eksekutif ini juga dinaungi oleh MPM, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. Jadi kita tahu bagaimana sih sistematika kerja di birokrasi organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa. Especially kalau aku sekarang ada di Kementerian Pendidikan dan Keilmuan. Ya program kerjanya ngapain aja Kak yang berkaitan dengan pendidikan sama prestasi mahasiswa gitu. Nah, untuk Kakak sendiri nih, lebih milih organisasi atau akademik? Kalau menurut aku ya both of them harus imbang dong. Kalau kita udah memilih berbicara soal milih apa sih organisasi atau akademik, buat teman-teman nih otomatis kan dari siswa ada pemikiran aku milih organisasi apa akademik sih. Menurut aku itu keduanya sama-sama penting. Both of them-nya sama-sama penting. Saya pribadi gak mau jadi kutu buku tapi gak bisa bersosialisasi dengan orang, tapi gak mau bisa bersosialisasi di sisi lain saya awam ilmu seperti itu. Jadi menurut aku akademik of course that's the important one.
dan organisasi menurut aku juga nggak kalah penting. Ya. Selama keduanya bisa saling diimbangi, bisa sama-sama diimbangi, menurut aku hal yang terpenting untuk kita bisa sukses adalah belajar dari dunia organisasi sama ilmu-ilmu yang ada di akademik tersebut. Karena kan kalau berbicara soal organisasi konteksnya luas kan ya. Iya, luas. Kalau misal organisasi itu kan nggak diajari sama misal Pak Ir kan di sini sebagai guru kan, broadcasting. Di situ kan Pak Ir nggak masuk kan mata pelajaran yang di situ kita harus tahu nih caranya kayak gini, caranya problem solve itu kayak gimana dan lain sebagainya. Otomatis fokus on point-nya di pelajaran yang ada di akademik broadcasting itu sendiri kayak gitu. Nah, jadi di dunia organisasi ilmu-ilmu yang ada di dalamnya tidak diajarkan di pelajaran akademik kayak di sekolah biasanya seperti itu. Nah, untuk di SMK sebelumnya kakak ikut organisasi apa? Wah, parah teman-teman, aku ditanya ini di SMK ikut apa aja. Aku di SMK ikut OSIS, ikut Paskib, ikut Pramuka. Udah sih dikit doang, 3 doang dari banyaknya eskul di SMK 3. Tapi menurut Lisa itu 3 ya guys. 3 guys. Soalnya gimana nih kakak bisa bagi waktu antara OSIS, Paskib, Pramuka, belum juga kakak harus mengimbangi nih nilai-nilai kan untuk bisa masuk SNMPTN. Oke. Kalau menurut aku ya, waktu itu aku gimana sih cara challenging diriku sendiri untuk bisa manajemen waktuku dan lain sebagainya. Pertama itu teman-teman dari suka sama nyaman. Kalau kita suka dan kita udah nyaman, apapun caranya nanti kita bakal relain deh jabanin gimana aja sih caranya biar aku bisa kayak gitu. Misal nih, ini tips ya buat adik-adik SMK yang mungkin ikut lebih dari satu organisasi tapi kok ibaratnya kalau kaki itu nggak imbang. Apa sih kalau di bahasa Jawa tuh dengklok gitu loh, pincang juga. Iya, pincang gitu loh. Nah, itu bisa jadi tips. Istilahnya kalau kita bisa di OSIS ikut rapat dan lain sebagainya, of course seharusnya kita juga harus bisa di Paskib dan sebaliknya kita juga harus bisa di Pramuka. Kalau misal Senin aku ada rapat OSIS, terus Rabu ada latihan Paskib. Kalau Senin aku bisa datang di OSIS, berarti Rabu aku juga bisa datang di Paskib dong, biar tidak ada kecemburuan sosial kayak gitu. Jadi adil gitu ya Kak. Adil banget, harus kayak gitu. Nah, untuk bagi ini waktu belajarnya Kak Diah sendiri gimana? Kan keteteran tuh Kak antara ekskul. Kalau aku sih deketin guru ya teman-teman. Enggak bercanda. Enggak sih, enggak deketin guru juga. Pertama ngimbangi antara prestasiku gimana, itu of course kita harus tahu kapan sih waktunya aku belajar dan kapan waktunya aku ngeorganisasi. Biasanya aku dulu kalau belajar sih malam kalau untuk akademik. What will I do for tomorrow? Itu aku belajarnya di malamnya. Nah, setelah itu make a note. Aku biasanya list tuh kegiatanku, scheduleku apa aja dan lain sebagainya. Kira-kira tugasku apa aja, apa yang harus aku lakukan. Itu biasanya aku nyuri start. Misal Senin aku ada pelajaran ini, berarti kalau misal perkiraan tugasnya ini, ya udah aku selesaiin dulu tugasnya ini. Jadi biar nggak keteteran juga, gitu sih. Itu tips dan trik dari aku. Biasanya kalau misal berbicara soal gimana sih cara ngatur waktu dan lain sebagainya, setiap siswa itu memiliki cara yang berbeda sih menurut aku. Betul. Jadi kalau misal teman-teman nggak perlu ngikuti caraku, tapi feel free when you wanna follow my choosing. Kalau kalian mau ngikutin gaya aku dan lain sebagainya terkait gimana sih cara ngatur waktu dan lain sebagainya, itu it's okay. Tapi biasanya tuh kadang-kadang ada tuh kalau aku gini, kalau aku gini. Itu sih menurut aku depend sama siswanya yang berkaitan gitu sih, Liz. Nah, kalau aku nih Kak ya, kayak aku mau tanya nih ke Kak Diah. Kalau aku menyebutnya dengan rumus jam. Rumus jam belajar gitu. Nah, untuk Kak Diah sendiri, gimana cara kayak misalkan kalau aku ya 20 menit untuk istirahat, 40 menit untuk belajar. 20 menit itu emang free. Kita udah gak usah buka buku, gak usah baca buku. Kalau mau nonton, ya udah nonton. Pokoknya 20 menit. Kalau Kak Diah sendiri gimana? Kalau aku kebalik sih kayaknya. 40 menit tidur, 20 menit belajar. Percuma kita belajar 1 jam, tapi kita gak tahu apa yang kita pelajari, guys. Menurut aku sih gitu. Lebih baik belajar 5 menit tapi sering daripada 40 menit tapi kita nggak tahu 40 menit kita ngapain. Misal
35 menit kita scroll TikTok, Instagram, WhatsApp, or another sosial media. 5 menit kita mantengin sejarah. Ini apaan sih? Kok aku nggak tahu? Nah, itu kan kayak sia-sia banget 40 menit ngapain aja. Tapi kadang kan setiap orang juga ini kan mempunyai cara belajar juga yang berbeda-beda. Ada yang orang yang dia nggak suka untuk membaca, jadi dia bikin kayak mind mapping kayak gitu kan. Jadi kayak seperti rangkuman seperti itu. Kalau Kak Dia sendiri gimana? Kalau aku sih aku suka baca. Jadi dari baca tersebut biasanya aku sih pakai teknik membaca memindai. Kalau teman-teman biasanya kalau baca buku tebel banget, itu kan biasanya kalau aku baca per page-nya, itu kira-kira aku summary-kan, oh dalam buku ini di bab awal ngapain, di bab tengah ngapain, di bab terakhir ngapain. Jadi dari bab 1 sampai bab terakhir itu aku summary-kan, oh isi dari bukunya kayak gini. Jadi untuk lebih jelasnya mungkin guruku yang lebih paham, karena guru kan juga lebih high juga brainnya daripada kita, bro. Kak, kembali lagi nih, manfaat organisasi setelah kakak lulus kuliah di masa yang akan datang itu apa? Mungkin manfaat organisasi salah satunya kayak gini. Berbicara depan kamera itu nggak mudah loh bagi orang-orang yang insecure, bagi orang-orang yang introvert kayak biasanya orang-orang menyebut sekarang kan introvert, aku malu deh dan lain sebagainya kayak gitu. Dan kalau misal bicara soal manfaat organisasi, ya of course kita memiliki skill komunikasi yang mungkin jauh lebih baik dibandingkan teman-teman yang nggak pernah ikut organisasi. Pertama, good public speakingnya kita bisa speak up misal di muka umum atau lain sebagainya, itu juga mungkin more than better daripada teman-teman kita yang nggak pernah ikut organisasi. Terus juga kan biasanya dalam kan nggak mungkin ya hidup kita nggak ada masalah. Nah, dalam organisasi kan dikasih tahu tuh gimana sih cara problem solving dalam satu permasalahan kayak gitu. Nah, otomatis dari segi itunya kita juga harus tahu gimana sih aku nyelesain masalahku sendiri. Dari aku nyelesain masalahku sendiri merembet ke masalah teman-temanku dan lain sebagainya. Dari situ kita bisa tahu apa sih kemampuanku di sini. Nah, itu sih menurut aku kalau berbicara soal apa sih yang nantinya akan dirasakan hasil dari organisasi tersebut gitu. Nah, kalau bicara dengan kuliah nih Kak, lebih penting kuliah atau kerja? Wah, ini pertanyaannya lebih penting kuliah atau kerja ya? Kuliah dapat ilmu, kerja dapat cuan, bos. Kalau setelah SMK, lulus SMK, lebih penting mana? Mungkin statementnya diganti kali ya. Jangan lebih penting mana. Mungkin soalnya kalau lebih penting menurutku keduanya sama-sama penting. Kuliah kita ngejar ilmu, kita ngejar gelar, nantinya kita ngejar kerjaan. Kerjaan ujung-ujungnya kita ngejar uang. Kalau misal setelah SMK kita langsung kerja, nggak usah ngejar jabatan, nggak usah ngejar ini, langsung kita dapat uangnya. Seperti itu. Nah, menurut saya pentingan kuliah atau kerja itu depends dari siswanya yang terkait. Misal aku sama temenku, dia lebih milih kerja daripada kuliah. Kerja ataupun kuliah menurut aku sama-sama penting. Tergantung sikonnya kita. Misal dari sikon keluarga, dari sikon diri kita sendiri. Ada orang yang finansialnya cukup high tapi dia nggak ada kemauan buat kuliah. Misal kuliah buang-buang waktu, kayaknya aku mau kerja aja deh, kayaknya aku mau nikah misal dan lain sebagainya kayak gitu. Menurut aku sih itu pilihan dari setiap individu berbeda-beda. Tapi kalau bicara soal penting atau pentingan mana kerja sama kuliah, menurut aku sama-sama penting teman-teman. Tergantung cara kita, kuliah buat apa, kerja buat apa. Nah, untuk Kak Dia sendiri ada nggak ini prioritas setelah kuliah mau lanjut di mana? Prioritas setelah kuliah, rencanaku nih mau lanjut di UNY alih jenjang menyelesaikan studi pendidikannya. Setelah itu aku mau nyari pengalaman kerja, ya gitu sih goals-goalsnya. Kalau untuk kerja sendiri, kakak ada keinginan aku pengen kerja di sini? Rahasia dong, nanti teman-teman ngikutin lagi enggak. Kalau misal kerja nantinya mau kerja di mana, itu sih aku nggak on point fokus aku mau kerja di Jakarta bidang ini dan ini. Itu kayaknya kayak arogan banget ya. Menurut aku sekarang aku akan kejar apa yang seharusnya aku kejar. Nantinya kerjaan apa yang sesuai dengan
kemampuanku itu akan menyesuaikan secara runtut bagaimana aku mempersiapkan segala sesuatunya. Seperti itu sih. Jadi aku nggak menitik fokuskan aku bakal kerja di mana impiannya. Jadi aku sekarang fokus sama ya udah aku jalani dulu, Kuliah tak bagus-bagusin dulu, segala sesuatunya nanti buat kerja itu gimana ya udah. Nah Kak, dari sekian pertanyaan, coba deh kasih satu pesan buat para penonton setia Talk with Kaga ini. Oke, ini buat teman-teman nih berbicara soal pesan, kayaknya nih prepare yourself, siapkan segala sesuatu yang kalian inginkan nantinya, mau itu kuliah, kerja dan lain sebagainya, itu tidak akan memumpuni kalau kita nggak akan ada persiapan. Siapkan segala sesuatunya dari sekarang, raih apa yang kalian inginkan, persiapkan apa yang kalian inginkan nantinya untuk mendapatkan kesuksesan yang akan kalian genggam di masa depan. Oke, thank you Kak Dia udah menyempatkan sama-sama. waktu. Nah, untuk kalian yang baru nonton, jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda lonceng di sini. Nanti ditampilin ya tanda lonceng gitu. Nah, untuk yang sudah menonton video ini, jangan lupa untuk share, like, dan komen siapa nih lagi yang menjadi gue star di Talk with Kaga. Oke, bersama saya Kalisa Widya Humaira. See you, bye-bye.